Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mendemonstrasikan atau mempraktekkan langsung terkait dengan pemanfaatan aplikasi dasar ArcGIS. Ya, silakan kalian akses menu ArcGIS-nya, kemudian klik bagian ArcMap. Kemudian untuk bahannya nanti silakan kalian persiapkan citra ataupun petanya. Baik, berikut merupakan tampilan atau interface dari ArcMap. Silakan di OK. Kemudian di sini tampilan awalnya ada menu, ada toolbar, tools-tools yang digunakan, ada layer, kemudian ada keterangan unit skala di sini. Baik, untuk langkah awal, silakan kalian klik bagian customize untuk memasukkan toolbar yang ingin kalian tambahkan. Nah, di sini ada beberapa toolbar, silakan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, untuk dasar silakan klik saja draw, kemudian pilih lagi untuk yang editor, kemudian pilih lagi untuk yang georeferencing karena kita memerlukan georeferencing untuk retrifikasi atau pemberian titik ikat pada peta dalam bentuk JPEG. Selanjutnya klik lagi toolbar untuk layout karena setelah ini kita perlu membuat layout peta juga. Baik, setelah dimunculkan semua, silahkan pastikan kaitannya dengan setting pada peta yang ingin kalian buat dan ukuran unitnya, tampilan petanya atau citranya. Dengan cara klik kanan, properties pada layarnya. Untuk proyeksinya, silakan kalian klik projected, koordinat sistemnya, kemudian pilihlah UTM. Di sini pilihlah yang WGS 84. Karena kita akan membuat kota Semarang, kita pilih yang South Hemisphere, bumi bagian selatan, pilihlah yang 49S. Setelah ini, silakan kalian masuk ke general dahulu. Di sini, satuannya kalau default itu biasanya unknown, di situ pasti tampilan di layar kalian pasti akan unknown. Nah, di sini disesuaikan, kalian ingin menggunakan meter atau kilometer, disesuaikan saja. Saya menggunakan meter, saya sesuaikan dengan koordinat sistemnya. Jadi WGS 84, 49S. Kemudian untuk grid itu juga kebutuhan. Kalau misalkan kalian ingin membuat grid, bisa disesuaikan. Lainnya tambahan setting, tapi yang diperlukan di sini adalah koordinat sistem, kemudian bagian unitnya sudah cukup. Kemudian klik OK. Baik, untuk selanjutnya kita perlu menambahkan peta atau citranya dengan klik data di sini. Pilihlah lokasi citra atau peta yang kalian unduh. Ketika di sini belum ada, silahkan klik bagian connect to folder. Pilihlah lokasi peta yang ingin kalian cari. Ya, lokasinya di mana itu kalau bisa usahakan dalam satu folder. Kalau sudah, silahkan masuk pada peta yang ingin kalian buat referensinya atau retrifikasinya. Kemudian nanti yang akan dibuat layoutingnya. Ini kita akan mengambil kawasan Simalima Semarang yang telah di-download dalam bentuk JPEG ya, karena kita download dari Google Earth. Kemudian kita klik satu kali, pilih Add. Kemudian di sini klik OK saja, maka akan muncul tampilan petanya. Nah, setelah ini kalian perlu retrifikasi atau membuat titik ikat pada peta ini, karena untuk JPEG itu tidak ada titik ikatnya atau koordinat sistemnya. Maka di sini perlu kalian buat minimal memang 4 titik. Kalau kemarin ada yang 8 titik tidak masalah, akan semakin akurat. Untuk memastikan Google Earth-nya di sini kalian perlu cek ulang lagi di bagian option. Di sini perlu kalian sesuaikan untuk latitude longitude-nya. Ya, gunakan decimal degree atau yang lainnya. Ini disesuaikan. Kalau nanti menggunakan degree, minute, second, nanti di ArcGIS-nya nanti ketika titik ikat silahkan digunakan degree, minute, second juga bisa ya. Ini saya menggunakan decimal degree, kemudian di sini cek lagi unit ukurannya untuk petanya ini dalam bentuk meter kilometer. Kemudian klik OK. Kemudian silahkan simpan dengan resolusi maksimum, kemudian klik save image-nya, kemudian kembali lagi ke ArcMap. Sini ya, ke ArcMap. Untuk membuat titik ikat, silakan nanti dibuatkan koordinat sistemnya ya. Dimasukkan koordinat sistemnya untuk 4 titik ini dengan cara zoom satu persatu. Kita mulai dari yang nomor 1 ya. Silakan di zoom dengan lokasi pixel yang paling jelas. Saya menggunakan yang warna hitam ini atau yang putih silahkan, yang pekat. Kemudian pilihlah add control point, klik kiri, klik kanan, pilihlah input X dan Y-nya untuk memasukkan koordinat lintang dan bujurnya. Akan klik, kemudian kembali lagi ke Google Earth ya.
kita masukkan koordinat untuk yang nomor 1 dulu. Silahkan klik kanan, kemudian klik properties, masukkan latitude, dikopikan, kemudian masuk ke ArcMap, maka di sini masuk ke Y. Silahkan pastekan, hilangkan derajatnya. Kemudian kembali lagi ke Google Earth-nya, yang longitude silahkan di copy, masuk ke ArcMap, pastekan saja, dihilangkan derajatnya, diklik OK. Maka satu titik sudah dilakukan retrifikasi. Kemudian lakukan untuk titik yang kedua, ya, diklik ini tadi, full extend untuk menampilkan tampilan layar keseluruhan. Kemudian di sini di zoom lagi untuk membuat titiknya. Nah, di sini kita akan membuat koordinat lagi pada yang putih pekat. Klik kiri, klik kanan, pilih input X dan Y. Kemudian masuk ke Google Earth-nya. Yang kedua, klik properties, kopikan latitude-nya, masuk ke ArcMap, pastekan, hilangkan derajatnya. Kemudian ke Google lagi, masukkan longitude-nya. Longitude itu yang X, pastekan, hilangkan derajatnya, klik OK. Nah, kemudian diklik full extend. Nah, ketika terjadi tampilan peta di sini tidak muncul, jangan panik. Silakan kalian coba dengan akses tabelnya di sini, view link table, kemudian di uncheck list, kemudian di close, silakan di full extend lagi. Kemudian pilihlah zoom yang nomor 3. Di sini kita pakai yang warna hitam pekat. Add control point, hitam ini, klik kiri, klik kanan ya. Kemudian input, masuk ke Google, kita arahkan ke yang nomor 3, klik kanan, properties, kopikan latitude untuk yang Y, masuk ke ArcMap, kopikan ke yang Y. Hilangkan derajatnya, kembali lagi ke Google Earth, kopikan longitude, kemudian masuk ke ArcMap, pastekan, hilangkan derajat, oke. Nah, sudah 3 titik, kita full extend lagi untuk titik yang terakhir, yang keempat ya, dengan cara sama, zoom, lokasinya, zoomnya di titik yang warna pekat, hitam pekat, di sini ada satu nih. Klik kiri, klik kanan, input, masuk ke Google Earth, cari tahu nomor 4, ya, lihat ke titik nomor 4, klik kanan, properties, kemudian kita kopikan latitude-nya, copy, masuk ke ArcMap, latitude masuk ke Y, pastekan, delete derajatnya, Google Earth lagi, longitude, copy, kemudian ke ArcMap, pastekan yang X-nya, silakan klik OK. Nah, setelah sudah semua, ini citra yang kalian sudah retrifikasi. Kalau misalkan kalian punya 2 citra, silakan tambahkan lagi. Jadi untuk melihat citra 2015 misalkan, bisa kalian tambahkan di sini. Kita lihat 2015. Kalau yang 2015 silakan lakukan retrifikasi tapi dengan cara yang lebih mudah. Ya, caranya silakan matikan yang 2020 dulu. Pastikan di sini adalah citra yang 2015. Kalau sudah, silakan kalian perlu zoom dulu untuk yang nomor 1 2015. Di sini pilihlah yang warna putih yang memudahkan kalian untuk membuat titiknya. Misalkan di sini ya, klik kiri, kemudian kalian masuk ke 2020, matikan yang 2015, klik saja di sini. Oke, baik kita lanjutkan untuk yang titik kedua, silahkan diklik 2015-nya, pastikan dulu 2015, kemudian di full extend saja, kemudian zoom titik yang kedua 2015 ya. Di sini kita masuk ke titik warna putih pekat. Klik saja ini, add control panel, klik putihnya, kemudian kita arahkan ke 2020-nya ya. Kemudian di sini yang warna putih pekat ya, yang ini. Kemudian sudah. Selanjutnya untuk titik yang ketiga, full extend lagi, aktifkan yang 2015, kemudian kita lakukan zoom pada titik yang ketiga. Pilihlah yang warna putih pekat nomor 3 dari bawah ya. Kemudian klik add point, ini diklik, kemudian dinonaktifkan 2015-nya, pilih yang 2020. Pilih yang warna putih pekat nomor 3.
dari bawah. Oke, ini. Kemudian kembali lagi untuk yang keempat, ya. Klik 2015-nya, kemudian zoom extend, kita zoom yang 2000, kita zoom yang keempat 2015, yang terakhir ya. Pilihlah warna putih pekatnya, ini ya nomor 3 dari bawah. Kemudian pilih klik ini, kemudian nonaktifkan 2015, pilih putih pekat nomor 3 dari bawah. Jadi yang ini. Oke. Kalau sudah semua di zoom extend, kemudian kita bisa lihat. Nah, atau kalian bisa melihat sebelum dan sesudah, kalian bisa akses ke menu toolbar bagian efek. Jadi di sini ada voting toolbar efek, kemudian pilih yang tahun 2015 boleh, 2020 boleh, salah satu saja, kemudian klik sweep di sini ya untuk melihat. Berarti di sini sudah benar. Oke, jika sudah, silahkan di close. Selanjutnya untuk memotong kawasan yang diinginkan, kalian bisa akses dengan membuat rectangle dahulu ya di sini untuk areanya. Jadi kita butuh katalog, kemudian pilih lokasi citra atau lokasi penyimpanan kalian yang ingin dipotong, kemudian pilihlah klik kanan new, kemudian pilih save file karena kita akan membuat area yang ada di citra. Jadi ini bentuknya bisa vektor ya, save file. Kemudian kalau misalkan kalian membutuhkan yang lain, misalkan biodatabase atau wire, silahkan kalian akses melalui sini. Menu new, kemudian pilih sesuai dengan kebutuhan. Karena kita ingin membuat rectangle, kita buka save filenya, kemudian di sini beri nama area yang ingin kalian buat, Simpang 5 Semarang. Kemudian di sini karena kita bentuknya area, bukan titik atau garis saja, kita akan membuat dengan poligon. Kemudian kita perlu setting koordinat sistem karena di sini masih unknown. Dengan cara klik edit, di sini pilihlah proyeksi, pilihlah UTM, kemudian pilihlah WGS 84 karena kita di Kota Semarang, ambil belahan bumi bagian selatan, pilih WGS 84 yang 49S, kemudian klik OK. Nah, karena sudah, dicek lagi, sudah, baru kita klik OK. Ya. Oke, di sini sudah muncul ya layer untuk vektornya berupa rectangle. Kalian bisa edit di sini. No color saja, pilih warna merah misalkan. Kemudian diklik OK. Selanjutnya untuk membuat area, silakan klik pada SHP-nya, pilih Start Editing. Kemudian di sini pilihlah yang Create Feature-nya. Ya, untuk membuat titik garis bidang silakan klik. Kemudian pilihlah area yang ingin dibuatkan, save filenya tadi. Diklik saja, kemudian pilihlah yang rectangle. Ya, kemudian seleksi area yang ingin kalian delineasi. Misalkan saya di sini, kemudian di sini ya. Kemudian segini saja ya. Oke, kalau sudah diklik. Nah, kalau sudah silahkan dipotong dengan cara klik window, kemudian pilihlah image analyze. Nah, di sini untuk yang 2015 silahkan diklik, kemudian pilihlah gambar gunting di sini. Pilih klik. Nah, yang 2015 sudah, kemudian pilihlah yang 2020. Klik ke gambar gunting, sudah. Kalau sudah di close, kemudian di sini silakan nonaktifkan yang gambar lama. Nah, oke, ini sudah ya. Silakan di remove saja, remove. Nah, di sini sudah ada area dari peta yang kalian inginkan. Selanjutnya kita akan membuat layouting, ya. Untuk membuat layouting yang perlu dipersiapkan adalah layoutnya. Ini silahkan stop editing dahulu. Yes. Untuk membuat layout, kita perlu akses di bagian sini, layout view, untuk mengedit tampilan layoutnya ya. Kalau yang view ya, kalau yang ini data view untuk tampilan petanya yang dilakukan processing editing, kalau yang layout view untuk mengedit layout ya. Silahkan klik, kemudian pilih jenisnya, change layoutnya. Kita menggunakan landscape A4 misalkan ya, kita pilih saja oke. Nah, di sini untuk memperbesar peta, jadi shift scroll bisa. Ya, ini tinggal kalian klik shift saja, perbesar ukuran petanya ya.
Kemudian kalau mau menggeser petanya, tinggal klik shift, kemudian pilih dengan menggunakan mouse, silahkan geser petanya ya. Nah, misalkan kita ingin segini, kemudian silakan buat rectangle-nya dengan cara klik drawing, kemudian klik saja di sini, kemudian tarik ya. Oke. Nah, di sini kemudian tinggal kalian double klik untuk mengganti warnanya, pilih outline-nya warna hitam. Oke, kemudian baru kalian bikin garis. Buat garis ya untuk kopnya. Kemudian di copy saja untuk membuat judulnya, kemudian membuat insert peta, ini misalkan, kemudian ingin membuat legendanya segini misalkan, kemudian ingin membuat skala dan arah utara, dan yang terakhir membuat sumber. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kalian bisa menggunakan teks di sini untuk menambahkan judul. Misalkan di sini judulnya adalah Program Studi Sarjana Terapan Perencanaan, double klik saja untuk mengedit ya, Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan, Departemen Sipil dan Perencanaan. Kemudian sekolah vokasi Universitas Diponegoro Semarang 2020. Kemudian klik OK. Ketika ini terlalu besar, kalian ingin kecilkan, bisa kalian akses dari sini. Oke. Selanjutnya, untuk menambahkan gambar, silahkan kalian klik bagian Insert. Di sini, tambahkanlah picture. Kemudian pilihlah logo Undip dan klik Open. Kemudian, sesuaikan ukurannya. Kemudian, untuk judul, silahkan masukkan teks dengan klik tuliskan kata kawasan Simpang 5 Semarang. Lakukan editing. Silakan untuk insert peta, klik insert, kemudian tambahkan data frame. Masukkan salah satu citra untuk insertnya. Kita gunakan 2020 di sini. Kemudian letakkan pada posisi insert. Selesai, tinggal ditambahkan teks. Insert peta. Kemudian enter saja, posisikan center. Untuk membuat legenda, selanjutnya klik pada layer, kemudian pilihlah insert, dan di sini masukkan legend, pilih yang ingin dibuat. Misalkan di sini adalah area kawasan Simpang 5 dan areanya saja. Jadi yang ini kita bisa kembalikan. Misalkan yang 2020 ya, yang ini sudah kita rename sebelumnya dengan nama area kawasan Simpang 5 Semarang, dan ini area. Setelah ini bisa kita rename lagi. Kemudian next. Kemudian untuk legendanya kita akan membuat manual, jadi ini tidak dikosongkan saja juga tidak masalah. Kemudian klik next. 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 Finish. Nah, di sini akan muncul jadi RGB-nya. Kemudian di sini ada area Simpang 5 Semarang ini yang kita akan edit. Bisa di double klik saja, atau ini editnya klik saja F2, area Simpang 5 Semarang. Kemudian klik saja. Nah, di sini sudah. Kemudian tinggal buat saja teks untuk legenda. Klik sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat skala. Di sini ada arah utara, kemudian ada sumber dan nama pembuat ya. Bisa kita buat skalanya dulu dengan rename dulu di sini. Skala, kemudian kita buat lagi satu untuk arah utara. Kita beri nama dulu orientasi. Untuk membuat garis ini ya, batas line. Diklik saja untuk membuat line. Ketika kurang panjang, kita bisa sesuaikan. Kemudian selanjutnya kita buat teks untuk sumber di sini, sumber dan pembuat oleh. Kemudian untuk skala silahkan kalian klik insert, pilihlah scale bar, sesuaikan kebutuhan yang mana. Misalkan kita gunakan yang ini, kemudian klik OK.
Untuk editing skala termasuk satuan ini tinggal kalian double klik saja. Misalkan kita buat satuannya adalah meter, divisionnya misalkan 2. Oke. Kemudian untuk sumber silahkan diisikan peta Google Earth Pro. Kemudian pembuatnya di sini olehnya silahkan diisi juga, dibuat oleh nama, biasanya instansi atau institusi atau individu. Kemudian klik saja. Ukurannya silahkan disesuaikan. Baik, setelah sudah melakukan editing, tinggal tambahkan orientasi arah utara di sini. Silahkan klik insert, kemudian klik knob arrow. Pilih arah orientasinya, sesuaikan ukurannya. Baik, sudah semua di sini, maka ini adalah tampilan petanya, tinggal kalian finishing saja. Misalkan ada yang kurang, silahkan diperbaiki untuk settingnya. Selanjutnya, untuk menyimpan, silahkan kalian klik menu file, kemudian pilihlah export map. Silahkan cari folder untuk lokasi penyimpanan kalian, kemudian simpan dengan nama sesuai yang kalian inginkan. Kemudian di sini pilihlah extensionnya, kemudian klik save. Kalian bisa lihat, ya, berikut merupakan hasilnya dari peta yang telah kalian buat. Sekian pengenalan dasar aplikasi GIS sampai dengan pembuatan layout. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.